Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblati ummati amma. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Hari ini kita melakukan perkuliahan lanjutan di bulan Ramadan ini. Di depan kita sudah tampil pemakalah yang akan menyampaikan makalahnya dengan sebaik-baiknya. Kita beri waktu 5 menit kepada pemakalah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblati ummatil amma wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga dapat berkumpul di kelas ini. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Suasana Nikmat Ginting MA, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan sekalian. Baiklah, langsung saja kita masuki pada materi yang pertama akan disampaikan pada Maura Paradita. Paragraf. Definisi paragraf. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Menurut Lianto 2004. Paragraf menandakan letak di mana suatu tema dimulai dengan berakhir. Oleh karena itu, pembentukan tujuan 1. Memudahkan pengertian atau pemahaman dengan menceraikan suatu tema dengan tema yang lain. 2. Memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan formal untuk memungkinkan kita berhenti lebih lama daripada perhentian pada akhir kalimat. B. Syarat-syarat paragraf. 1. Kesatuan. Paragraf dianggap mempunyai kesatuan jika kalimat-kalimat dalam paragraf itu tidak terlepas dari topiknya atau selalu relevan dengan topik. Menurut Nasution, Rohmadi, dan Wahyudi 2009. 2. Koherensi, yaitu kepaduan atau koherensi dititik beratkan pada hubungan antara kalimat dengan kalimat. Menurut Nasution, Rohmadi, dan Wahyudi 2009. 3. Kelengkapan atau kecukupan pengembangan paragraf, yaitu suatu paragraf dikatakan lengkap apabila berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat utama. Sebaliknya, paragraf dikatakan tidak lengkap apabila tidak dikembangkan atau hanya diperluas dengan pengulang-ulangan. C. Jenis paragraf. Jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuan. A. Paragraf pembuka. Sifat dari paragraf pembuka itu harus menarik minat dan perhatian pembaca serta sanggup menyiapkan pikiran pembaca kepada apa yang sedang diuraikan. B. Paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah sebuah paragraf yang terdapat di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. C. Paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang dimaksudkan untuk mengakhiri karangan atau bagian karangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan kalimat utama disusul penjelasan atau uraian secara lebih rinci dengan mengikuti pola urutan pesan dari umum ke khusus. Fungsinya terutama menegaskan suatu pikiran pokok, pikiran, pernyataan atau kesimpulan untuk segera diketahui dan dicatat oleh pembaca. Yang B. Paragraf induktif, yaitu paragraf yang dimulai dengan kalimat penjelas yang menekankan bagian-bagian atau unsur terkecil disusul dengan penjelas bagian-bagian yang lebih besar sebelum kemudian diakhiri dengan kesimpulan atau kalimat penegas. D. Pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Memberikan contoh. Biasanya pembaca senang membaca paragraf-paragraf yang dikembangkan dengan cara memberikan contoh atau fakta. Yang kedua,
memberikan alasan-alasan. Cara ini cukup sering ditemukan, yaitu apa yang dinyatakan di dalam kalimat dianalisis berdasarkan logika, dibuktikan dengan uraian-uraian yang logis dengan menjelaskan sebab-sebab mengapa demikian. Yang ketiga ada bercerita. Biasanya penulis mengungkapkan kembali peristiwa-peristiwa yang sedang atau sudah berlalu jika ia mengembangkan paragraf dengan cara bercerita. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didiandono Syahputra dari kelompok 3. Tadi pemateri ada menjelaskan tentang paragraf. Nah, pertanyaan saya, apa perbedaan yang mendasar pada paragraf karya tulis di media cetak dengan karya tulis di media online atau daring? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyola Simatupang dari perwakilan kelompok 13. Saya ingin bertanya, bagaimana ciri-ciri sebuah paragraf agar dapat dikatakan paragraf yang baik? Terima kasih. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Didi, yang dimana pertanyaannya, apa perbedaan yang mendasar pada paragraf karya tulis di media cetak dengan karya tulis di media online atau daring? Yaitu perbedaannya terletak pada jumlah baris. Paragraf pada media online biasanya hanya berkisar antara 3 sampai 4 baris per paragraf, sedangkan tulisan di media cetak biasanya lebih banyak. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yeni Yolanda. Pertanyaannya yaitu bagaimana ciri-ciri sebuah paragraf agar dapat dinyatakan paragraf yang baik. Ciri-ciri paragraf yang baik itu memiliki sekurang-kurangnya satu gagasan utama, terdiri dari gagasan utama dan gagasan penjelas, dan memiliki minimal 5 kalimat. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.